Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film non-web series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir sebelumnya, tetua Gui sangat marah kepada Qin Chen karena tidak mau bergabung dengan sekte iblis darahnya. Ia langsung menyerang Qin Chen dengan kekuatan iblisnya, yaitu teknik hantu gentayangan pembunuh. Lalu Qin Chen mencoba dengan teknik konsepsi ruangnya untuk mengkonternya, dan diiringi dengan teknik api iblis teratai hijaunya. Ledakan besar pun terjadi dan membuat tetua Gui terpental. Di saat bersamaan, Qin Chen tiba-tiba akan menerobos ke ranah dengan teknik konsepsi ruangnya. Qin Chen sangat senang karena ia akhirnya bisa menerobos ke ranah Martial King. Si Molly sangat terkejut karena Qin Chen bisa menerobos ranah di saat mendesak. Yu Lengxing juga sangat terkejut kenapa Qin Chen bisa menerobos ke ranah Martial King dan bisa menyebabkan kekacauan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Hailu dan yang lainnya juga terkejut melihat kekuatan yang begitu besar di sana. Tetua Wuji tahu kalau kekuatan besar itu kemungkinan adalah petaka persurgawi. Tetua Wuji tahu kalau kekuatan besar itu kemungkinan adalah petaka surgawi. Tuan Showang juga mengakui kalau bakat Qin Chen begitu kuat sehingga membuat langit iri dan menurunkan petaka petir. Qin Chen pun sangat kesakitan karena disambar oleh petaka petir berkali-kali. Tak selang berapa lama, Lord Qin Chen pun terjatuh dan tak berdaya. Qin Chen tahu kalau petir yang menyambar bukanlah petaka guntur biasa. Karena yang ia tahu, petaka guntur biasanya untuk menguji kekuatannya. Sedangkan petaka guntur yang menyambar Qin Chen saat ini tidak ingin Qin Chen berkembang. Bahkan ingin memusnahkan Qin Chen. Lalu Qin Chen mencoba bangkit kembali dan melawan balik ke arah petaka petir tersebut dengan senjatanya. Seketika ledakan besar pun terjadi. Qin Chen masih bisa bertahan dan mencoba memulihkan kekuatan dan tubuhnya yang terluka dengan obat mujarabnya. Qin Chen juga membuat formasi bertahan untuk menangkal petaka petir yang menyambar dirinya. Namun formasi bertahannya tidak kuat terlalu lama. Jadi Qin Chen mencoba mengkonter serangan petir itu dengan api iblis teratai hijaunya. Akan tetapi api teratai hijau milik Qin Chen juga hancur oleh serangan petaka petir tersebut. Qin Chen pun kembali tersambar berkali-kali oleh petaka petir tersebut. Yu Lengxing sangat senang karena Qin Chen tersambar petir berkali-kali. Lalu Qin Chen mencoba memblokirnya dengan pedang berkaratnya. Si Molly hanya terdiam melihat Qin Chen yang masih bisa bertahan disambar guntur berkali-kali. Qin Chen tahu kalau ia disambar petir terus-menerus, ia pasti akan mati. Dan harus bisa mencari cara untuk menerobos ke ranah Martial King secepatnya. Seketika, Qin Chen pun menghampiri batu kristal iblis yang ada di sana dan mencoba memurnikannya. Yu Lengxing sangat kesal karena Qin Chen mengambil batu kristal yang ia incar. Namun ia tidak berani mendekat karena ia takut kalau petaka petir menyambar dirinya. Lalu Yu Lengxing meminta semuanya untuk membantu petaka petir menyambar Qin Chen kembali. Di sana Qin Chen tidak tinggal diam, ia langsung berlari ke arah Yu Lengxing dan yang lainnya dan memilih mati bersama terkena sambaran petir. Yu Lengxing dan yang lainnya pun sangat terkejut dan memilih melarikan diri. Ia tahu kalau Qin Chen ingin menjebak semuanya ke dalam petaka guntur tersebut. Di saat mereka melarikan diri, sambaran petir yang ganas itu pun mengenai Raja Wuji dan Yu Lengxing.
Seketika, Raja Wuji dan Yu Lengseng pun mati tersambar petir dan terkena serangan Qin Chen. Qin Chen sangat senang karena ia akhirnya bisa menerobos kerana Martel King dengan selamat. Lalu tetua Gui berkata kepada Qin Chen kalau Qin Chen terlalu kejam. Qin Chen pun mengatakan kepada tetua Gui kalau ia akan mengirim tetua Gui ke alam baka. Qin Chen juga berkata kepadanya kalau tetua Gui cukup hebat dan pantas saja merasa sombong. Tetua Gui pun meminta Qin Chen untuk membiarkan dirinya pergi. Kalau tidak, ia akan mencabut jiwa Qin Chen dan membuat Qin Chen selamanya tidak bisa terlahir kembali. Qin Chen sangat marah dan ingin membunuh tetua Gui. Tetua Gui masih mencoba menangkis serangan Qin Chen. Namun Qin Chen sudah terlalu kuat dan membuat tetua Gui terpental terkena serangannya. Tetua Gui pun sangat ketakutan. Lalu Qin Chen menggunakan pedang berkaratnya untuk membunuh tetua Gui. Seketika tetua Gui pun mati oleh serangan Qin Chen. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.